teman-teman, perkenalkan saya Adivina Devi Alfianisa dari peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2021 pemerintah Kabupaten Sleman. Saya angkatan 19 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis manajemen mutu layanan di tempat kerja beserta alternatif perbaikannya. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa itu manajemen mutu ya. Manajemen mutu adalah kegiatan merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi semua aktivitas dan kerja yang harus diselesaikan untuk mempertahankan mutu yang diinginkan. Manajemen mutu juga disebut dengan Total Quality Management atau TQM. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Manajemen mutu dapat dianggap memiliki 3 komponen utama, yaitu pengendalian mutu, jaminan mutu, dan perbaikan mutu. Lalu, sekarang saya akan mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja saya, yaitu di UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kalasan, bagian pendaftaran dan rekam medis. Isu permasalahan yang pertama yaitu tidak optimalnya penggunaan mesin ATM atau anjungan pendaftaran mandiri oleh pasien. Isu yang kedua, belum optimalnya pendaftaran pasien menggunakan aplikasi MJKN. Isu yang ketiga, kurangnya volume kegiatan retensi. Dari ketiga isu tersebut, saya akan memilih isu yang paling urgent yang harus segera ditangani menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Pada metode USG ini, setiap isu akan diberikan skor scaling USG dengan skor 5 yaitu sangat mendesak, skor 4 yaitu mendesak, skor 3 cukup mendesak, skor 2 kurang mendesak, dan skor 1 tidak mendesak. Untuk isu yang pertama yaitu tidak optimalnya penggunaan mesin APM atau anjungan pendaftaran mandiri oleh pasien, skor urgensinya 4, seriousness-nya 5, dan growth-nya 4 dengan total skor 13. Isu yang kedua, belum optimalnya pendaftaran pasien menggunakan aplikasi MJKN, skor urgensinya 3, skor seriousness-nya 3, skor growth-nya 5 dengan total skornya 11. Dan isu yang terakhir, kurangnya volume kegiatan retensi, skor urgensinya 3, skor seriousness-nya 3, skor growth-nya 4, total skornya 10. Dari metode USG ini didapatkan prioritas pertama yang harus segera ditangani, yaitu isu tidak optimalnya penggunaan mesin APM atau anjungan pendaftaran mandiri oleh pasien. Dan berdasarkan metode USG tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah yang mempunyai prioritas tertinggi dan utama adalah tidak optimalnya penggunaan mesin APM atau anjungan pendaftaran mandiri oleh pasien. Penjabaran dari pemilihan metode USG tadi yaitu yang pertama urgency. Tidak optimalnya penggunaan mesin APM oleh pasien dapat menyebabkan terhambatnya pasien dalam mendapat nomor antrian, sehingga berpengaruh pada semakin lamanya waktu tunggu pasien pada pelayanan pendaftaran. Yang kedua, seriousness. Isu permasalahan ini sangatlah serius karena dengan optimalnya penggunaan mesin APM oleh pasien, maka pelayanan pendaftaran rawat jalan akan semakin lancar dan dapat lebih cepat, sehingga pasien dapat dengan cepat terlayani. Dan yang ketiga yaitu growth. Apabila tidak dilakukan perbaikan pada isu ini, maka untuk kedepannya pasien tidak akan pernah bisa menggunakan mesin tersebut secara mandiri. Dan jika terdapat inovasi-inovasi teknologi yang akan datang pada pelayanan pendaftaran, pasien juga tidak akan bisa menggunakannya. Lalu dari permasalahan tadi kita akan menganalisis faktor penyebabnya dengan diagram fishbone. Tidak adanya langkah-langkah penggunaan mesin APM mengakibatkan tidak optimalnya penggunaan mesin APM oleh pasien. Faktor yang berpengaruh yang pertama yaitu dari metodenya, kurangnya sosialisasi tentang tata cara penggunaan mesin APM
Faktor yang kedua, mesin. Pada mesin ATM tidak terdapat fitur petunjuk cara penggunaannya. Faktor yang ketiga yaitu dari man atau manusianya, yaitu petugas penjaga mesin ATM itu sering datang terlambat. Dan yang kedua, petugas tidak menjelaskan cara penggunaan mesin ATM. Dan faktor yang terakhir dari faktor material, yaitu tidak adanya petunjuk cara penggunaan mesin ATM, sehingga pasien itu tidak tahu bagaimana cara penggunaan mesin ATM-nya. Dari analisis faktor-faktor tadi didapatkan alternatif perbaikannya untuk isu tersebut. Yang pertama, pemberian reward dan punishment ataupun sanksi dari atasan kepada petugas penjaga ATM agar datang tepat waktu. Yang kedua, penambahan fitur tutorial penggunaan pada mesin ATM agar pasien dapat dengan mudah mengikuti petunjuknya. Yang ketiga, pembuatan flyer petunjuk cara penggunaan ATM yang diletakkan di samping ATM agar pasien dapat dengan mudah membacanya dan mengerti petunjuk-petunjuk penggunaannya. Yang keempat, petugas penjaga ATM sebaiknya mensosialisasi pasien tentang cara penggunaannya saat membantu pasien mengambilkan nomor antriannya, sehingga pasien itu juga tahu bagaimana sih cara pengambilan nomor pendaftaran menggunakan mesin ATM ini. Dan sekian dari saya. Terima kasih, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.